平时有危险。他也来了，几乎不弱于星斗大森林的凶兽熊君，已经远远超过了10万年魂兽的级别。 Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Solen 2 episode 130 ya guys ya. Tapi sebelum itu, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Baru saja selesai mendapatkan banyak keuntungan dari Goa Es Misterius Sekte Naga Bumi, Hu Yuhao langsung dikejutkan dengan adanya pasukan elit ponik api Kerajaan Ryu memasuki kota naga, sehingga dia mulai mencoba melakukan penyelidikan. Meskipun penyelidikan awal tidak mendapatkan informasi dan keberadaannya diketahui, tapi Yuhao berhasil menghancurkan ratusan alat raw pengintai udara. Sampai akhirnya ketika Yuhao kembali melakukan penyelidikan dan mengetahui motif pasukan Kerajaan Ryu datang ke tempat ini untuk menambang logam langka, dia tanpa terduga masuk ke dalam jebakan musuh yang diketuai oleh Juzi dan seorang Feng Hao Dolo. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah Jenderal Ponik melepaskan alat roll level 9, hal itu seketika membuat keadaan Yuhao terdesak. Selain penyamarannya terbongkar, seluruh pasukan di tempat ini juga melakukan serangan secara serentak. Terlebih lagi dia juga harus menghadapi gempuran seorang Feng Hao Dolo. Tepat ketika Bing Er turun tangan melakukan baku hantam melawan Jenderal Ponik Api, serta mampu menahan setiap serangan mengandalkan medan wilayah es utara, Wu Yuhao lantas menggunakan teknik pertukaran Xuanwu untuk menargetkan Juzi dan melepaskan serangan shock spiritual. Meskipun kemampuan tersebut berhasil mengusir pasukan penjaga, tapi sayangnya Juzi memiliki alat roh pelindung spiritual, sehingga memaksa Wu Yuhao menggunakan kemampuan tulang roh rumput es bintang. Menyadari hanya menculik Marsal alias Juzi barulah memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini, Wu Yuhao dengan gila melepaskan bentuk sejati mata Ashura. Meskipun seluruh pasukan segera melepaskan alat roh barrier terhubung, tapi kali ini tidaklah mampu bertahan lama, membuat Yuhao pada akhirnya berhasil mencapai tujuannya. Tapi tiba-tiba, mengesampingkan rasa terkejut dan berpura-pura tidak saling mengenal, Juzi lantas bersandiwara menjadi Sandra Yuhao. Pasalnya dia menyadari adik juniornya tidaklah mungkin mampu menghadapi pasukan ponik api yang diketuai Dolo Api Ponik Luan Feng level 94. Terlebih lagi reputasi Luan Feng sendiri bisa dibilang setara dengan Dolo Langit Ye Yulian. Menyadari semua ucapan Juzi adalah kenyataan dan tidak mungkin mengambil resiko, Wu Yuhao lantas bersandiwara akan membunuh Juzi jika mereka tidak membiarkannya pergi. Tidak memiliki pilihan dan status Juzi tidaklah sederhana, Luan Feng pada akhirnya menuruti permintaan tersebut. Setelah tiba di lokasi yang aman serta Yuhao ingin segera meninggalkan tempat ini, Juzi tiba-tiba saja menunjukkan sikap lemah lembut dan tidak menyangka Yuhao ternyata masih hidup. Meskipun pertemuan kali ini bisa dibilang dalam keadaan bermusuhan, tapi Juzi tidak bisa menyangkal perasaannya merasa senang mengetahui Yuhao masih hidup, serta berpesan kepada Yuhao untuk tidak menjadi musuh Kerajaan Ryu.
Di saat Yu Hao mengatakan bisa membantu Juzi meninggalkan kerajaan Ryu memulai kehidupan baru, serta tidak perlu terlibat dalam kekejaman perang seperti masa lalunya, Juzi justru terlihat emosi. Pasalnya tindakan kerajaan Xinglo saat itu telah membunuh ayahnya dan menghancurkan keluarganya. Tujuannya hidup sampai saat ini hanyalah untuk membalas dendam. Dan semuanya dimulai dari saat ini di bawah dukungan Su Tianran. Selain itu juga, dikarenakan mereka berdua memiliki jalan dan pemikiran yang berbeda, Juzi meminta Yu Hao untuk membunuhnya saat ini juga. Jika tidak, Yu Hao tidak akan memiliki kesempatan untuk menghentikan tindakannya. Dia akan membawa kerajaan Ryu menguasai seluruh benua dan menyatukan ketiga kerajaan asli benua Doulo. Jika hari itu terjadi, Juzi bisa menjamin tidak akan ada lagi perang di dunia ini dan menciptakan perdamaian abadi. Tapi tiba-tiba Desa Juzi mengatakan ikhlas dan ridho mati di tangan Yu Hao. Hal itu seketika membuat hati Huo Yu Hao tersentuh, bahkan membuatnya teringat dengan kenangan masa lalu mereka. Kenangan perjalanan mereka hingga bisa berada di pihak berbeda sampai saat ini. Bukannya membunuh Juzi, Huo Yu Hao justru secara sengaja melukai tubuhnya. Hal ini sebagai bayaran atas jasa Juzi yang dulu pernah menyelamatkan hidupnya dari serangan Raja Serigala Bulan. Sehingga hutang budi di antara mereka bisa dianggap impas. Terlebih lagi dikarenakan mereka hanya bisa menjadi musuh, Yu Hao berjanji akan menghentikan Juzi dengan segala cara. Meskipun merasa terpukul hubungannya dengan Huo Yu Hao memburuk, tapi Juzi ternyata memiliki niat tersembunyi. Dia bahkan mengeluarkan sebuah jarum alatro untuk mengambil sampel darah Huo Yu Hao yang tertinggal di tempat ini. Singkat cerita, setelah kondisinya pulih, Yu Hao terlihat menelusuri wilayah ekstrem utara untuk mendapatkan pasukan binatang roh demi mengusir Juzi dan pasukan ponik api dari tempat ini, menggagalkan upaya mereka menambang logam langka. Sambil memeriksa para binatang roh yang berkeliaran di wilayah ekstrem utara, Yu Hao juga teringat dengan perjalanan pertamanya bersama Skydream saat pertama kali datang ke tempat ini 10 tahun yang lalu. Tapi saat ini dia tanpa kesulitan sedikit pun, Yu Hao bisa mencapai wilayah inti ekstrem utara. Setelah tiba di wilayah inti, seluruh tubuh jiwa Yu Hao terlihat menunjukkan diri. Bahkan Ratu Salju merasa sangat senang bisa kembali ke kampung halamannya, di mana nyatanya, selain menjadi Kaisar Es pertama, Ratu Salju sendiri terlahir oleh alam dari pemadatan energi es paling murni di dunia. Benar-benar eksistensi yang ditakdirkan untuk menguasai elemen es dan wilayah ekstrem utara. 好一只冰天雪女舞，雪舞飘零。回家的感觉真好。 Sementara itu, ketika Luan Feng merasa senang Juzi kembali dalam kondisi sehat walafiat, Juzi sendiri segera memerintahkan untuk melakukan pertemuan para jenderal. Menyadari Yu Hao pasti akan kembali dan menggagalkan rencananya, Juzi lantas memerintahkan untuk mengaktifkan semua alat roh dengan kekuatan penuh, memperketat deteksi, dan mempercepat penambangan logam langka, serta mengharuskan seluruh pasukan siap dalam kondisi tempur. 他肯定还会回来，很久没有杀人。 Di sisi lain, kembalinya Putri Salju langsung menarik perhatian gerombolan binatang roh menuju lokasinya, membuat Huo Yu Hao terlihat sedikit panik. Pasalnya, selain binatang roh tingkat rendah, ada juga Raja Beruang Es Utara, serta Kaisar ketiga Raja Kera Iblis Salju. Semua kekuatan yang berkumpul di tempat ini tidak lebih lemah dari jajaran penguasa Hutan Stardo. 他也来了，几乎不弱于星斗大森林的凶手熊君，已经远远超过了10万年魂兽的级别。 Di saat Yu Hao terkejut melihat kedekatan Raja Beruang Es dengan Ratu Salju, serta Ratu Salju memanggilnya dengan sebutan Xiaobai alias beruang kecil, Bing Er lantas menjelaskan,
Xiao Bai merupakan anak angkat Ratu Salju. Dia sejak kecil dirawat dan dibesarkan oleh sang ratu. Tidak hanya itu, Raja Iblis Salju alias Ahtai sekalipun juga tunduk kepada Ratu Salju, sehingga menandakan betapa tingginya statusnya di tempat ini. Sementara itu, selain merasa senang melihat wilayah ekstrim utara selalu damai, Ratu Salju juga memiliki dua hal yang ingin dia sampaikan. Pertama, dia akan melakukan pengasingan di tingkat berbeda, serta tidak bisa memastikan hasil akhirnya, sehingga bisa dianggap pertemuan kali ini akan menjadi terakhir kalinya. Ucapan Ratu Salju barusan seketika membuat seluruh binatang roh meraung dan menunjukkan kesedihan sangat dalam. Mereka seolah-olah tidak rela kehilangan pemimpin yang selama ini melindungi wilayah ekstrem utara. Bahkan kesedihan mereka memuncak ketika Ratu Salju mengatakan hal kedua, di mana dia ingin memilih penggantinya sebagai kaisar utama. Di tengah-tengah rasa frustasi rakyatnya, Ratu Salju lantas menunjuk Ahtai sebagai penggantinya, meminta seluruh binatang roh di tempat ini menghormatinya seperti mereka menghormati dirinya, membantu Ahtai untuk menjaga kedamaian wilayah utara dan menuruti semua perintahnya. Di saat Ahtai bertanya bagaimana dengan Bing Er, serta dia merupakan orang yang lebih cocok menjadi pengganti, Ratu Salju menegaskan Bing Er juga akan pergi bersamanya melakukan pengasingan. Itulah sebabnya hanya Ahtai yang cocok menjadi penggantinya. Meskipun dirinya pergi, tapi Ratu Salju menegaskan wilayah utara akan tetap menjadi wilayah utara, sehingga Ahtai harus tetap memperlakukan setiap klan dengan baik dan meneruskan cita-citanya. Hanya mempertahankan kedamaian, mereka barulah bisa bertahan menghadapi musuh dari wilayah luar. Siapapun yang melanggar perintahnya akan langsung menjadi musuhnya. Wadidaw, alur cerita Solen season 2 ini bener-bener belibet ya guys ya. Tapi ya semuanya mirip ya guys ya sama versi novelnya. Dan buat teman-teman yang masih penasaran gimana sih bang kelanjutan alias spoiler episode 131-nya, kalian bisa cek di kolom komentar. Linknya udah ada di situ ya guys ya. Atau langsung datang aja ke daftar playlist spoiler novel Solen 2. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same.